Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kewarganegaraan akan membuat suatu podcast yang dimana kami akan mengangkat sebuah permasalahan dari penanganan COVID dan pencegahan COVID-19 yang mana akan dikaitkan dengan hak asasi manusia, yang akan dikaitkan dengan hak dan kewajiban manusia dari berbagai wilayah yang ada. Oke, dari sini kita akan langsung mulai saja. Dari Mas Oki, Saudara Oki. Sekarang kan COVID telah banyak yang terpapar, terus kemudian malah sekarang banyak varian baru. Tanggapan Anda itu bagaimana? Tanggapan mengenai virus yang terjadi sekarang? Oke, tanggapan saya mengenai hal tersebut sebaiknya lebih ditindak tegas lagi, Mas, dalam penanganan. Ya, contohnya dari hal kecil aja ya, Mas, ya, memakai masker atau hand sanitizer. Dari hal kecil tersebut masih banyak, Mas, yang nggak peduli gitu dengan dirinya sendiri. Bahkan menganggap remeh atau menganggap acuh tak acuh. Terus juga di setiap daerah kan, Mas, di setiap daerah nih, contohnya kayak daerah saya, daerah Bengkulu, banyak penanganan COVID-nya itu kurang, Mas. Bisa diartikan kurang seperti vaksin, sistem vaksinnya. Terus di setiap menganggap abai gitu, Mas. Itu harus. Tapi kan balik lagi tuh, Mas, seperti hak dan kewajiban masing-masing itu. Seperti kan semua kita itu hidup di negara Indonesia yang mana ada hak dan kewajiban. Misal kita itu menggunakan hak kita, tidak pengen vaksin, itu bagaimana pendapat Anda? Emang harus vaksinkah atau emang ya nggak vaksin nggak apa-apa, yang penting saya hidup? Nah, Ya kalau diterapkan ya kayak gimana ya, kalau sistem vaksin ini menurut saya nggak terlalu menyeluruh gitu, Mas, vaksinnya. Terus juga intinya kalau mau jauh dari COVID itu ya sering jaga-jaga imun aja sih, Mas. Contohnya ya kayak olahraga gitu. olahraga, Terus juga jogging, begitu ya, Mas, ya? makan makanan yang bergizi, ya setidaknya 1 hari itu mengeluarkan keringat gitu, Mas. Biar Ya, imun buat kita itu imun kita kuat gitu, terjaga. ya, terjaga. Biar nggak terserang penyakit lah, Mas, intinya gitu. Siap. Oke, baik. Kemudian, nah ini, insya Allah udah cukup ya, Mas Oki? Oke, baik, Tanggapannya? Mas, terima kasih. Oke. Kemudian lanjut dari Mas Arfian Ibnu. Mas Ibnu itu ada tanggapan nggak mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia ini? Itu udah bagus, Mas, ya, penanganannya ya. Sudah sesuai dari yang diinstruksikan WHO, terus disampaikan ke dokter-dokter di Indonesia, terus ditangani. Sudah sesuai. Cuman ada beberapa yang masih ngeyel, mungkin punya pendapat sendiri, terus punya keyakinan bahwa nggak harus pakai obat, gitu juga ada. Pasti sembuh, nggak apa-apa, ada. Tapi ya Indonesia sudah mencoba, sudah baik juga penurunannya. Dan lagi, Mas, ya, kalau pas perayaan hari besar atau apa, tiba-tiba COVID-nya hilang. Mas, Itu tiba-tiba bagus. COVID-nya hilang apa tiba-tiba COVID-nya naik pas hari Tiba-tiba besar? COVID-nya hilang. Nah, itu kan Hilang. berarti kan penanganannya bagus gitu, Mas. Begitu. Berarti nggak Iya, seperti yang di negara Wakanda yang tiba-tiba kasus COVID melonjak gitu ya, pas di akhir iya. tahun. Kan ya namanya juga mungkin udah pada melakukan pengobatan kan, Mas. Oh Mau gitu ya. pesta-pesta Siap. kan. Iya, terus ditangani dengan baik. Ya, terus Bagus. menurun gitu. Ya, gitu sih. Udah bagus kok menurut saya. Bagus. Baik, Mas. Terus ada Ya, tanggapan lain? Misal dari hak dan kewajibannya harus apa gitu? Atau sudah include dari yang tadi? ya Dari yang bayar pajak disampaikan? lah.
penjelasan tadi. Kewajiban bayar pajak, ngikutlah pemerintah ngomong apa ya diikutin, asalkan masih baik kan, ya nggak apa-apa kan, nggak merugikan nggak begitu. masalah. Terus kewajibannya itu, terus haknya ya kalau ada hak ya diminta, kalau nggak dikasih ya udah nggak apa-apa, nggak usah bergantung sama negara. Dari saya gitu sih. Baik. Berarti nggak seperti yang di negara sana yang awalnya aman-aman aja di level 2, kemudian di hari besar atau akhir tahun tiba-tiba melonjak, itu enggak ya? Bukan Enggak. di negara ya. Oke, kemudian lanjut dari yang berikutnya dari saudara Cindy Octaviani. Bagaimana pendapat Anda, Mbak, mengenai kasus COVID-19 dan penanganannya di daerah, Mbak? Apa sudah baguskah atau belum maksimal? Nah, seperti itu. Kalau dari segi orang yang sudah berpengetahuan luas gitu ya, itu udah bagus sih. Cuma kadang kalau orang-orang yang kayak cuma dengar dari katanya kayak gitu tuh masih kurang. Soalnya tuh misal salah satunya vaksin gitu ya. Banyak yang karena dengar dari katanya itu, mereka tuh pada nggak mau tuh. Jadinya tuh mungkin tuh harus lebih banyak sosialisasi lagi sih, biar masyarakat yang kayak kurang pengetahuan itu tuh jadi mau gitu mengikuti arahan dari pemerintah. Gitu sih. Berarti lebih ke mencari sumber dan referensi yang benar-benar terpercaya dan akurat. Ya, Nggak betul. asal dapat informasi lalu disebar luaskan begitu, enggak ya, Mbak ya? Iya, betul. Tapi kalau memang begitu kan emang haknya dia. Misal dia pengen menyebarluaskan dengan semua sumber yang dia dapat. Tanggapan Anda bagaimana seperti itu? Itu karena yang berita-berita hoax itu tuh karena oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab sih menurut saya. Jadi tuh mereka asal menyebarkan gitu, nggak mencari faktanya. Asal menyebarkan atau emang disetting seperti itu? Ya, mungkin Biar memang disebarkan. disetting seperti itu. Mungkin karena sengaja gitu, biar nggak mereka tuh pada nggak ngikutin kemauan pemerintah, maksudnya aturan pemerintah. Mereka tuh biar sengaja nggak ngikutin peraturan pemerintah begitu. Oh begitu. Oke, baik. Ada lagi? Sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian untuk yang terakhir dari saudara Anjas. Bagaimana Mas Anjas pendapat Anda mengenai kasus COVID yang ada di Indonesia? Ini maaf ya agak hujan ya, jadi nggak terlalu jelas banget. Hujannya di mana, Mas? Di sini. Di sini. Bahasanya di mana? Bahasanya di sana. Bahasanya di sana. Di sini hujannya di teras, bahasanya di hati. Kalau untuk tentang COVID itu, kalau menurut saya ya penanganannya itu menurut saya ya dibilang cukup bagus juga sih. Itu juga sekarang juga kayak apalagi kan ada nih gencar di tahun 2021 gencar untuk melakukan vaksin gitu kan. Di negara kita kalau menurut dari artikel itu dia udah termasuk negara ASEAN yang penerapan vaksinnya itu hampir merata gitu kan. Padahal dilihat sendiri negara kita itu kan negara kepulauan yang mana luas juga gitu kan. Tapi gencar di tahun 2021 kemarin penerapan untuk vaksin massal itu udah cukup bagus sih. Jadi udah hampir merata juga sih. Jadi bagus, super bagus. Dari tadi kan kita podcastnya itu sharingnya mengenai vaksin terus. Nah, saya tanya tentang penanganan COVID, tapi imbasnya itu jatuhnya itu ke bansos. Bagaimana menurut Anda? Kan sama-sama COVID-nya, tapi kan beda output-nya gitu loh, Mas. Sama-sama gara-garanya itu, penyebabnya COVID, tapi penanganannya yang beda. Gimana pendapat Anda? Dari sudut pandang saya sendiri, bansos itu kan ditujukan untuk bagi orang yang terdampak kena COVID gitu kan. Iya. Nah, udah jelas-jelas kan COVID itu termasuk kayak bencana dunia gitu kan, bencana yang setiap negara kena gitu kan, termasuk Indonesia gitu kan. Nah, di situ negara kita Indonesia itu menentukan kayak dana lah, yang mana dana itu diuntukkan untuk membantu kalangan-kalangan yang terdampak gitu kan. Tetapi ya anehnya orang Indonesia itu mungkin ya sejarahnya dari sejarah panjang gitu kan. Kasus korupsi itu udah kayak turun-temurun gitu loh. Yang mana kayak
uang bansos, dana bansos yang harusnya kena masyarakat tuh agak gede, itu tapi kayak terpotong-potong gitu loh. Mas, maaf mencela. Ini konteksnya kita dalam puas. Saya takutnya kita nanti dalam membuat podcast itu masuknya ke sara atau politik nanti, wah kita dapat nol, bahaya Mas ini Mas. Jadi Bahaya Mas, bahaya. bahaya Mas. Mohon maaf. Terus bagaimana pendapat Anda yang bansos 10.000? Katanya bahaya, kok dilanjut. Sebagai ini sih, kalau menurut saya bagus. Bagusnya karena Bagus. apa? Di situ kita lihat gitu kan, dengan cara kita konsisten, secara kayak kita tuh kan kaum milenial nih, kaum yang kadang suka ngopi gitu kan. Ngopi itu kan biayanya 10.000 nih. Kalau misalnya kita tabung 10.000 secara terus menerus, itu kan ada pepatah bilang sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, di situ kan kita bisa lihat dengan dana 10.000 bisa mendapatkan miliaran rupiah. Jadi kan kayak itu tuh benar-benar terbukti gitu loh, kata pepatah zaman dahulu gitu kan, dikit-dikit jadi bukit gitu. Baik. Ada tanggapan lain? Cukup sih Mas. Oh ya, sama Cukup. satu lagi sih tentang peraturan Indonesia itu kan ada nih, vaksin kan ditujukan untuk apa ya, memperkuat apa ya, Imun. vaksin itu apa Imun, Mas? imun. Imun ya, Iya. dan mematikan itu kan apa, virusnya itu kan. Virus ya. Nah kan kita kan udah gencar Bukan nih. Mas, bukan. Setahu Gimana, saya gimana? penjelasan dokter itu vaksin itu virus yang dilemahkan. Oh, seperti Jadi, itu. jadi kalau dari keterangan yang disosialisasikan dokter-dokter tuh vaksinnya tuh kenalan sama tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh jadi tahu, oh itu tuh COVID yang dimasukin ke tubuh kita. Kalau ada COVID yang dari luar mau masuk, dia nggak mau. Soalnya taunya itu temennya. Dia nggak mau masuk tubuh. Oke, paham. Sama ini peraturan. Jadi kan kita udah divaksin nih. Kita kan gunanya vaksin kan untuk itu kan. Yang tadi Masnya Ibnu bilang. Cuma aku bingungnya aja sama peraturan yang kalau kita mau bepergian itu. Kan ada tuh bepergian menggunakan pesawat harus menggunakan PCR. Iya, Nah, iya, sedangkan itu wajib. kalau bepergian dengan menggunakan bis itu nggak harus PCR. Nah, itu emang apa namanya, Cukup COVID antigen adanya aja. cuma di pesawat doang gitu. Cuma bingungnya di situ aja sih Mas. Kalau boleh tahu negara mana Mas itu Mas? Nggak tahu, dengar berita aja Mas. Oh gitu, ya baik. Oh. Yang pasti bukan Indonesia ya. Negara kuno Negara kakek Wakanda. Setahu saya itu, ya setahu saya Indonesia itu aman, tentram, damai, sentosa Aman. begitu. Semua itu aman itulah di Indonesia. Mas, Oke, saya baik. mau menanggapi satu ini Mas, Iya, tentang ada apa? Gimana COVID maksudnya? terbaru sekarang Mas. Kan ada varian terbaru lagi sekarang. Iya, Omikron itu ya. Itu namanya Omikron. Itu cara mengatasinya, solusinya apa ya Mas ya? Biar COVID itu nggak ada yang namanya COVID lagi gitu. Oke, Biar baik hilang. Mas. Aku menanggapi ya. Itu gimana Mas ya? Aku Solusinya apa Mas? menanggapi untuk sekarang ya solusi negara Indonesia membuat vaksinasi ketiga. Dan mulai sekarang sudah berjalan vaksin itu, ya semoga saja bisa berhasil, bisa membuat imun kita lebih kuat dan Omikron itu menjadi hilang atau tidak kebal lagi atau tidak dapat masuk atau melemahkan imun kita. Seperti itu. Kalau untuk pencegahannya Mas, Kalau pencegahannya, nah untuk mencegahnya ya kita tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan pakai masker, jangan berkerumun seperti itu. Kemudian ditambah lagi karena meski kita sudah vaksin bukan berarti tubuh kita kebal, tetapi tetap perlindungan diri itu juga tetap diperlukan. kalau yang saya dengar tentang podcast Deddy Kobuser yang sama Ya. Menteri itu kan, varian terbaru Omicron itu kan agak sedikit ganas gitu kan bahasanya gitu kan. Tapi kenapa kemarin kebijakannya ini pemerintah agak sedikit, saya bilang aneh gitu kan. Anehnya Karena di mana Mas? mungkin nih pada saat kan ada yang kemarin kan dibilang kalau varian ini kan agak lumayan mengerikan gitu kan. Tetapi kan kemarin di bulan Desember, tepatnya ya hari libur apa ya, libur Natal sama tahun baru, libur sekolah gitu kan. Padahal libur sekolah juga kan kayak ditiadakan gitu kan, libur sekolah. Tetapi pada saat hari libur Natal sama hari
tahun baru gitu kan. Itu tidak ada penyekatan lagi Mas. Itu kayak gimana Mas maksudnya Mas? Kayak tidak ada yang namanya apa ya? Yang kayak di bulan Juli kemarin tuh Penyekatan. apa level-levelan tuh apa namanya penyekatan atau gimana? Oh, level 1, level 2 itu. Itu. Kok kenapa itu nggak ada ya Mas? Oh, mungkin Mas Oki bisa jawab itu. Gimana argumen Mas Oki tentang pendapat itu? Halo, Saudara Oki. Mungkin gimana ya Mas ya, kan itu kan menyinggung politik juga ya Mas ya. Iya. Semua di Indonesia ini penuh politik kok, Mas. Iya, pasti Mas. Mungkin banyak gimana ya? Dari level 1, level 2 itu hilang, terus ada varian terbaru gitu Mas. Mungkin Mas Arfian bisa menanggapinya. Saya pikir dulu ya Mas ya. baik, Mas. Kayaknya kemarin tuh levelnya tuh di tempat saya itu masih level 2 ya penurunannya. Level 2 ya, turun baru ke level 2. Level satunya dilompati kayaknya nggak ada tuh. Masih level atau masih level 2. Saya lupa. Jadi saya juga nggak begitu peduli level-level kayak gitu sih. Saya juga ngikut sama pemerintah. Suruh di rumah juga di rumah. Nggak boleh keluar ya nggak Intinya keluar. patuhi aja Mas. Patuhin aja ini pemerintah. Iya. Apapun Saya nggak keluar rumah kok kalau nggak ada yang tahu. Saya baru keluar. Tapi kalau ada yang lihat saya nggak keluar ya di rumah. Mas Fauza, ini saya izin menanggapi Mas. Ya, Kan ya, sekarang boleh. ini kan banyak sekolah-sekolah kan anak sekolah terutama SD, SMP, SMA udah tatap muka semua Mas. Ya. Itu sudah menyeluruh. Kenapa kok bisa mahasiswa belum bisa gitu? Belum bisa diperbolehkan tatap muka gitu di kampus itu gimana Mas? Kenapa? Nah, itu. Kenapa? Karena kita kayak gini. Kita tuh banyak omong. Coba kita kayak anak-anak STM ke bawah. Ya udah kita diem. Karena kita banyak omong. Coba kita nurut. Pasti kita udah offline. Sebenarnya gimana ya Mas? Saya bosan juga ini kuliah-kuliah off ini online, belum lagi kuota, Emang terus gini, Mas. membosankan Mas. Sekarang saya tanya balik. Misal kita disamain kayak anak SD, mahasiswa bisa offline kembali. Mas siapkah? Mas siapkah ketika nanti akhir tahun atau hari besar diklaim mahasiswa penyebab utama penyebaran COVID-19? Apakah Mas Oki siap seperti itu? Tidak siap sih Mas. Tapi intinya kan tetap diterapkan gitu peraturan. Apa bedanya sih? Begitu. Soalnya kemarin yang aku dapat info Mas di negara sebelah itu begitu. SD di sana, sekolah itu sudah pada masuk. Kemudian di akhir tahun mereka mengklaim bahwa penyebaran paling terbesar itu di klaster sekolah begitu. Jadi tanggapan saya mahasiswa masih online itu masih langkah yang paling tepat. Gitu. Oke, baik Mas Fauza. Oke. Kemungkinan ini sudah cukup ya untuk sharing podcast kita pada malam hari ini. Bila ada kekurangan, kekhilafan dalam tutur kata kita semua, saya pribadi dan semua rekan-rekan minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh.